untuk bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, siswa mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, dan yang terakhir, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Nah, di tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan mensyukuri dengan perumusan Pancasila dan penetapannya ini, berdirilah negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Pancasila sebagai konsensus merupakan dasar dari suatu negara. Kemudian dengan mempelajari perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di sini menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ini bukan proses yang instan atau langsung sekali jadi. Di dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila ini banyak musyawarah ataupun perdebatan antar tokoh. Nah, tentunya di sini kita bisa melihat bagaimana pendapat-pendapat tersebut bisa kita maknai sebagai sebagai wujud kebinekaan. Kemudian menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila kita harus bisa menjabarkan, menganalisis, di mana dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila ini perlu adanya pengkajian, membaca secara seksama bagaimana proses panjang ini dalam perumusan dan penetapan Pancasila, sehingga siswa diharapkan mampu melihat, mengukur mengapa Pancasila ini disusun dan tujuannya untuk apa, sehingga Pancasila ini bisa dijadikan dasar negara. Kemudian melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila ini bisa kita lihat di mana para tokoh berjuang sekuat tenaga, di mana ketika menyusun bermusyawarah terjadi perdebatan yang hebat dan alot antar tokoh. Tetapi bukan berarti mereka ingin memaksakan kehendak dari masing-masing, tetapi itu sebagai wujud bahwasannya setiap orang berhak untuk mengemukakan pendapat dan pikirannya, dan ini dijamin oleh undang-undang.
Nah, komitmen kebangsaan para pendiri negara, mereka memiliki komitmen yang sangat tinggi, keinginan untuk mendirikan negara Indonesia ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kecintaan. Mereka berkorban baik secara materi, moral, semuanya mereka korbankan. Adapun perbedaan-perbedaan antar para tokoh bukanlah penghalang, tetapi justru menjadikan pemersatu antar bangsa. Karena kita ketahui para tokoh ini merupakan perwakilan-perwakilan dari setiap daerah. Nah, kemudian melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Nah, setelah Pancasila ditetapkan, ini tentunya punya tanggung jawab besar bagaimana melaksanakan keputusan tersebut secara bersama dengan semangat, sehingga konsensus ini bisa dijalankan. Kita bisa merawatnya, menjalankannya, mensosialisasikannya. Bahwasannya Pancasila merupakan hasil dari para tokoh, di mana para tokoh ini mengambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini merupakan hasil dari buah pikiran para tokoh yang memang diambil dari sistem kehidupan adat istiadat bangsa Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Kala itu, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan mengakhiri dominasi kolonialisme selama 350 tahun di Indonesia. Tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. KR Terajiman Wedudiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Kala itu, para tokoh mengajukan rumusan-rumusan, ide-ide dan gagasan kepada ketua BPUPKI. Pandangan menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan. Kemudian, menurut Supomo, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah.
Kemudian menurut Insinyur Soekarno, terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut: nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPUPKI pertama dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilakukan. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Iinkai. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila. Saat ini ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Dan bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini menjadi lebih baik. Generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Apabila generasi mudanya memiliki komitmen untuk maju dan membangun negeri tercinta ini, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi sebaliknya, apabila generasi muda tidak memiliki komitmen untuk memajukan negeri ini dan menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, maka yang ada adalah kehancuran segalanya. Nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Patriotisme adalah cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya.